Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan melingkupi kita setiap waktu. Sukacita, damai, sejahtera Allah memenuhi kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan baca di dalam Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan dan mari sama-sama kita renungkan. Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Dikatakan di sana, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lewat ayat ini kita tahu bahwa Yusuf mencoba komplain apa yang dia alami sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Semenjak dia remaja, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita tahu perjalanan hidup Yusuf ketika dia diculik dan dimasukkan ke dalam sumur. Dari dalam sumur kemudian dia dijual kepada pedagang-pedagang Midian. Dari pedagang-pedagang Midian kemudian dia dijual lagi kepada seorang pejabat yang bernama Potifar. Dan syukur kepada Tuhan, Tuhan kemudian mengangkat dia mengangkat hidupnya. Oleh Potifar dia diangkat menjadi kepala pelayan rumah tangga Potifar. Tetapi suatu peristiwa yang menyebabkan dia harus dipenjara, yaitu fitnah yang keji oleh istri Potifar. Dia dituduh melakukan hal yang tidak senonoh kepada istri Potifar, kemudian dimasukkan dan jebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara inilah start awal kehidupan Yusuf untuk menuju orang nomor 2, menuju top karirnya di istana Firaun. Kemudian diceritakan di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 40 ini, Yusuf bertemu dengan 2 orang pejabat yang sama-sama dijebloskan ke dalam penjara yang sama bersama-sama Yusuf, yaitu satu adalah juru minuman dan yang kedua adalah juru roti. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kisah 2 orang ini sehingga mereka boleh mengenal Yusuf adalah, pertama, ketika di malam sebelumnya mereka mengalami mimpi secara bersama-sama. Yang satu bermimpi, yang satu kemudian juga sama-sama bermimpi. Tetapi besok paginya mereka mengalami susah hati. Dan mereka tidak tahu apa maksud mimpi mereka. Mereka tidak dapat mengartikan. Mereka hanya tahu bahwa mimpi ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Nah, saat mereka lagi bersusah hati itulah kemudian Yusuf datang, saudara-saudaraku yang kekasih, dan menanyakan, kenapa kalian begitu bersusah hati? Lalu kemudian jawab mereka, kami bermimpi tapi kami tidak tahu maksud dari mimpi yang kami dapatkan. Lalu kata Yusuf, coba ceritakan, saya bisa mengartikan mimpi kalian. Dan kemudian dengan sedikit tidak percaya mereka bertanya, apakah benar kamu bisa mengartikan mimpi kami? Ya, coba ceritakan saja sebab saya bisa mengartikan mimpi itu, kata Yusuf kepada mereka. Lalu mereka satu-satu menceritakan kepada Yusuf. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian Yusuf mulai mengartikan mimpi mereka. Dikatakan bahwa si juru minuman akan kemudian dikembalikan jabatannya dan bisa bekerja lagi menjabat di istana Firaun. Tetapi si juru roti akan mengalami hukuman yang sangat berat. Dia akan digantung di tiang gantungan dan kemudian tubuhnya akan dimakan oleh burung. Kepada juru minuman, si Yusuf kemudian berkata, di ayat 14 ini yang sudah kita baca, tetapi ingatlah kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan di sini Yusuf mencoba menggantungkan nasib hidupnya kepada seorang juru minuman.
Katakan, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihku. Berterima kasihlah kepadaku, kata Yusuf. Berterima kasihlah hai juru minuman, karena aku sudah mengartikan mimpimu. Nanti kalau engkau sudah keluar, ingatlah kepadaku dan keluarkan aku dari penjara ini. Tetapi yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih, janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Itulah kata pepatah dunia. Dan kemudian setelah lewat 2 tahun, si juru minuman ini telah melupakan Yusuf. Yusuf menanti-nantikan pertolongan dari seorang manusia dan tidak kunjung datang. Sampai Tuhan kemudian bekerja lewat mimpi si Firaun, bahwa si Firaun ini mendapatkan mimpi dan mencari ke seluruh negeri siapa kira-kira yang dapat mengartikan mimpinya. Dan kemudian teringatlah si juru minuman ini kepada sahabatnya yang ada di dalam penjara, yang waktu itu sama-sama di penjara bersama dia. Dikatakan kepada Firaun, saya ingat saya bertemu seorang Ibrani bernama Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi tuanku raja. Bolehkah dia dipanggil untuk mengartikan mimpi raja? Kemudian si Firaun dengan sedikit tidak percaya. Apakah benar dia bisa mengartikan mimpi saya? Coba dia diajak ke sini, panggil dia. Kemudian Yusuf dipanggil untuk menghadap sang Firaun, dan kemudian si Yusuf kemudian bisa mengartikan mimpi si Firaun. Saudara-saudara yang kekasih, yang saya mau katakan di sini, kalau tangan Tuhan bekerja atas kehidupan kita, pintu-pintu penjara tidak akan bisa menahan kita. Seorang yang mungkin bisa menolong kita pun tidak bisa bisa menolong kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan punya rencana besar atas kehidupan kita, apapun yang kita anggap mustahil tidak mustahil di hadapan Tuhan. Kemudian Yusuf bisa mengartikan mimpi sang Firaun, bahkan bukan cuma bisa mengartikan, dia bisa memberikan solusi yang terbaik buat kerajaan Mesir saat itu, bagaimana mengambil langkah-langkah tepat sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah yang kemungkinan muncul di masa depan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, mari kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Sebab di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya cukupkan sampai sekian. Saya percaya kita akan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, sebab kepadanya lah segala yang baik datang untuk kehidupan kita. Terima kasih. Haleluya. Amin.